Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan pada kelas 11, yaitu konsep dasar routing statis. Nah, tugas tersebut sebenarnya harus dipraktekkan secara nyata, tapi untuk saat ini saya akan mensimulasikannya. Nah, adapun soalnya seperti ini, jadi ada sebuah router R1 dan R2. Kemudian R1 dan R2 terhubung dengan sebuah kabel dengan jaringan yang terhubung dengan Ether 1 pada R1 ini IP-nya adalah 192.168.2.1. Kemudian untuk R2-nya terhubung 192.168.2.2. Nah, kemudian pada R1 ada sebuah klien dengan IP 192.168.10.2. Kemudian di R2 ada dua buah klien dengan IP 192.168.20.2. Kemudian ini 192.168.30.2. Nah, topologi ini saya gambarkan dalam JNS3. Jadi ini ada R1, ini ada R2, kemudian ini kliennya saya anggap sebagai PC1, kemudian ini PC2, ini PC3. Nah, untuk IP-nya kita cek dulu. Untuk PC1 yang terkonek dengan R1, saya gunakan aplikasi sistem operasi Windows 7. Kita cek. Oke, ini 10.2 sudah sesuai dengan topologi. Kemudian kita cek di PC2. Baik, ini bisa dilihat di PC2 IP-nya adalah 20.2. Kemudian yang di PC3 30.2. Baik. Kemudian kita konfigurasi router 1. Oke, baik, ini ya. Ini 21 yang terhubung dengan R2. Ini IP-nya 21. Kemudian yang terhubung dengan PC1 ini IP-nya 10.1. Kemudian kita lihat di R2. Baik, ini R2. Jadi yang terhubung dengan R1 IP-nya 2.2, kemudian yang terhubung dengan PC2 IP-nya 20.1, yang terhubung dengan PC3 IP-nya 30.1. Nah, untuk tugas yang pertama, jadi di sini sudah saya berikan contoh ya. Jadi kalau misalnya 10.2 mau melakukan ping ke 30.2,
30.2. Gateway-nya ada di destination-nya adalah 30.2. Kemudian gateway-nya adalah IP R2 pada Ether 1 yaitu 2.2. Jadi acuannya adalah 10.1. Sekarang coba kita praktekkan. Jadi tujuannya adalah short address-nya adalah 10.2, mau melakukan ping ke 30.2. Berarti destination-nya adalah 30.2. Mari kita setting di R1. Kita setting di R1. Tapi sebelum itu kita lakukan ping dulu ya. Kita lakukan ping. Ini adalah PC1 ya. Ini PC1. PC1 mau ngeping ke 30.2. Baik, timeout ya. Timeout, maka kita setting di R1. Kalau mau ngeping ke 30.2, gerbangnya lewat 2.2 ini ya. Jadi destination address-nya adalah 192.168.30.2. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.2.2. Nah, ini ya. Baik, tabel routingnya sudah jadi ya. Jadi ini tabel routing yang ketiga. Nah, sebelum kita lanjut konfigurasinya, kita cek dulu ya. Cek dulu dari PC1 mau ngeping ke ini ya. PC1 mau ngeping ke PC3 karena kita routingnya 30.2. Jadi yang punya IP 30.2 ya PC3. Ini ya, PC3. Ini ya. PC3 IP-nya 30.2. Nah, dari sini kita ping dulu, ping ini ya. Jadi jalurnya sudah kita buat dari 10.2 mau ngeping ke 30.2. Nah, ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini mau ngeping ke 20.2. Nah, kita uji coba dulu di sini ping titik 20.2. Baik, ini timeout ya.
Nah, dari sini kita konfigurasi lagi. Jadi IP, sebentar. IP root add destination address 192.168.20.2 lewat 92.168.2.2. Baik, ini perintahnya ya. IP root add. Nah, tujuannya mau ngeping ke 20.2 lewat atau gateway-nya 192.168.2.2. Nah, alamat 2.2 ini adalah alamat dari R2. Jadi, kabel yang terhubung dari R1 dan R2 itu IP-nya 192.168.2.2. Nah, ibaratnya analoginya begini. Jadi R1 punya anak 10.2, kemudian R2 punya anak 20.2. Nah, anak R1 mau berkenalan atau ngeping ke anak R2, dia lewat mana? Ya lewat bapaknya. Begitu juga nanti anak dari R2 20.2 mau melakukan ping ke anak R1, dia lewat mana? Lewat bapaknya R1. Ya. Analoginya begitu. Nah, kok hilang ya? 10.1. Oh, sorry. IP root print. Nah, ini ya IP root. Nah, ini jadi kalau mau ngeping ke 20.2 lewatnya ke 2.2. Coba kita ping dari PC1 nih, PC1. Oke ya, ini hasilnya. Jadi sebelum kita buatkan jalur routingnya, ngeping ke 20.2 pesannya adalah timeout. Nah, sesudah kita konfigurasi jalur routingnya, ngeping ke 20.2 replay. Ini ya. Baik, gitu ya. Ini sama. Nah, kemudian tugasnya sekarang dari 32 ngeping ke 10.2 ya. Tadi 10.2 ngeping ke 20.2 dan 30.2. Sekarang dari 30.2 mau ngeping ke 10.2. Nah, 32 itu induknya adalah R2. 10.2 induknya adalah R1. Oke. Jadi karena induknya ini adalah R2, maka kita konfigurasi di R2 ini ya. Jadi di sini kita buat routingnya IP root jadi kita mau ngeping
10.2. Lewat mana? Jadi kalau 30.2 mau ngeping ke 10.2, kita harus lewat induknya 10.2. Jadi induknya 10.2, IP-nya adalah ini ya. Jadi induknya 10.2 adalah 2.1. Kalau tadi ya dari ngeping dari 10.2 ke 30.2, gateway-nya adalah 2.2. Kenapa 2.2? Karena induknya dari 30.2 adalah 2.2. Nah, sekarang kalau kita mau ngeping ke 10.2, itu gateway-nya 2.1. Nah, ini ya. Tadi kita lupa uji coba. Ini 30 itu adalah, coba ini ya, 10.2. Oke. Ini ya, replay. Tapi tadi saya lupa uji coba. Sekarang coba ini PC2. PC2 ngeping ke PC2 ngeping ke, oh iya, jadi PC2 udah langsung bisa ngeping ke PC1. Kenapa? Karena di sini jalurnya sudah dibuat. Jadi kalau nanti ada ngeping ke 10.2, lewatnya 2.1. Ya, biarpun dalam jaringan yang berbeda. Ini ya. Nah, ini ya. Jadi jalurnya di sini sudah dibuatkan di R2. Jadi kalau mau ngakses 10.2 harus lewat sini. Nah, kalau tadi 10.2 mau ngeping ke 20.2 harus lewat sini. Ya, bukan lewat sini, tapi lewat sini. Kebalikannya, kalau ini mau ngeping ke sini, ya tetap lewat sini. Itu ya. Itu konsep dasarnya. Nanti kalau masih bingung, kalau ada yang mau ditanyakan, disampaikan aja dalam grup. Nanti kita bahas bersama-sama. Kalau ada waktu, nanti saya buatkan video tutorial juga seperti ini.